Halo, perkenalkan nama saya Kumala. Saya merupakan mahasiswa Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia tahun 2023 sampai 2024, kelas C dengan NIM 23 021 90033. Saya ucapkan selamat siang kepada Ibu Dr. Diana Napitupulu sebagai Ibu dosen dari mata kuliah Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank serta kawan-kawan semuanya termasuk rekan-rekan mahasiswa semester 2 program studi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan ini saya membuat vlog untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank. Tema pembahasannya akan saya informasikan yaitu mengenai pegadaian. Sebagai pendahuluan, akan dibahas tentang pentingnya pemahaman hukum dalam bidang pegadaian. Yang pertama, keabsahan transaksi. Pemahaman yang baik tentang hukum pegadaian memastikan bahwa semua transaksi yang terkait dengan jaminan atas properti atau aset diatur sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini penting untuk mencegah sengketa di masa depan yang mungkin timbul akibat kesalahan dalam proses transaksi. Kedua, perlindungan hak pihak. Pemahaman yang baik tentang hukum pegadaian memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi dengan baik. Ini termasuk hak kreditur, peminjam, dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi pegadaian. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum, semua pihak dapat menjalankan perannya dengan jelas dan meminimalkan resiko hukum. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Hukum pegadaian seringkali tunduk pada regulasi yang ketat. Pemahaman yang baik tentang regulasi ini penting untuk memastikan bahwa semua transaksi pegadaian berada dalam batas hukum yang ditetapkan. Ini membantu mencegah pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan sanksi atau konsekuensi hukum lainnya. Yang keempat, pencegahan penipuan dan penyalahgunaan. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum pegadaian, pihak-pihak yang terlibat dapat mengidentifikasi tindakan penipuan atau penyalahgunaan dengan lebih baik. Mereka dapat mengenali tanda-tanda potensial dari praktek-praktek yang tidak sah dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya. Yang kelima, kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Pelanggan cenderung merasa lebih percaya dan puas dengan layanan jika mereka yakin bahwa transaksi yang mereka lakukan sesuai dengan hukum. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum pegadaian, para profesional dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan mereka dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan mereka. Dengan memahami pentingnya hukum dalam bidang pegadaian, para profesional dan pihak yang terlibat dalam transaksi dapat menjalankan aktivitas mereka dengan lebih efisien dan efektif sambil meminimalkan resiko hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kemudian saya akan melanjutkan ke pembahasan mengenai definisi dan prinsip dasar pegadaian. Pegadaian itu sendiri adalah suatu bentuk kegiatan perbankan yang melibatkan pemberian pinjaman dengan menggunakan jaminan berupa properti atau aset berharga lainnya. Dalam sistem pegadaian, peminjam atau debitur mengajukan pinjaman kepada lembaga pegadaian dengan menyerahkan jaminan berupa properti seperti tanah, rumah, kendaraan, atau barang berharga lainnya. Langkah-langkah umum dalam sistem pegadaian adalah yang pertama, pemohon peminjam mengajukan permohonan pinjaman kepada lembaga pegadaian. Permohonan ini mencakup informasi tentang jumlah pinjaman yang diminta, tujuan pinjaman, dan jaminan yang akan diserahkan. Yang kedua, penilaian jaminan. Lembaga pegadaian melakukan penilaian terhadap nilai jaminan yang diajukan oleh peminjam. Penilaian ini dilakukan untuk menentukan nilai real property atau aset yang akan digunakan sebagai jaminan pinjaman. Yang ketiga, penawaran pinjaman. Setelah penilaian selesai, lembaga pegadaian akan menawarkan pinjaman kepada peminjam berdasarkan nilai jaminan yang diserahkan. Besar pinjaman yang ditawarkan biasanya sebanding dengan nilai jaminan yang dinilai. Yang keempat, persetujuan pinjaman. Jika peminjam setuju dengan syarat dan ketentuan pinjaman yang ditawarkan, maka mereka akan menandatangani perjanjian pinjaman dengan lembaga pegadaian. Perjanjian ini mencakup rincian tentang jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.
Yang kelima, pencairan pinjaman. Setelah perjanjian ditandatangani, lembaga pegadaian akan mencairkan pinjaman kepada peminjam. Dana pinjaman tersebut dapat digunakan oleh peminjam sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang keenam, pembayaran dan penagihan. Peminjam harus membayar cicilan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Lembaga pegadaian akan melakukan penagihan secara berkala terhadap pembayaran cicilan tersebut. Yang ketujuh, penyelesaian pinjaman. Setelah seluruh cicilan pinjaman lunas dibayar, jaminan yang diserahkan oleh peminjam akan dikembalikan kepadanya. Jika peminjam gagal membayar cicilan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka lembaga pegadaian berhak untuk mengambil tindakan penagihan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip dasar pegadaian yaitu yang pertama, jaminan. Prinsip dasar dalam pegadaian adalah penggunaan jaminan sebagai perlindungan bagi pemberi pinjaman atau kreditur terhadap resiko gagal bayar oleh peminjam atau debitur. Jaminan ini biasanya berupa properti atau aset berharga lainnya yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Jaminan tersebut akan menjadi hak kreditur untuk digunakan sebagai pelunasan pinjaman jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Yang kedua, penilaian. Penilaian merupakan proses untuk menentukan nilai real dari jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Penilaian dilakukan oleh penilai independen yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk menilai nilai properti atau aset yang menjadi jaminan pinjaman. Nilai jaminan ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan oleh kreditur kepada debitur. Ketiga, penyelesaian sengketa. Prinsip dasar lainnya dalam pegadaian adalah penyelesaian sengketa yang adil dan transparan jika terjadi perselisihan antara debitur dan kreditur terkait dengan pinjaman dan jaminan yang diberikan. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, atau proses hukum yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman antara kedua belah pihak. Tujuan dari penyelesaian sengketa adalah untuk mencapai solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak dan menjaga hubungan bisnis yang baik di masa depan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip dasar ini, maka sistem pegadaian dapat berjalan dengan lancar dan memberikan perlindungan yang cukup bagi kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur. Jaminan memberikan kepastian bahwa pinjaman akan dilunasi, sementara penilaian dan penyelesaian sengketa memastikan bahwa proses pegadaian berlangsung secara transparan dan adil. Berikutnya, saya akan bahas mengenai regulasi hukum tentang pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu instrumen keuangan yang penting dalam sistem ekonomi Indonesia. Regulasi hukum yang mengaturnya bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi pegadaian. Terdapat beberapa poin penting terkait regulasi hukum pegadaian di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yaitu undang-undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur praktik pegadaian di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar pegadaian termasuk prosedur pemberian jaminan fidusia yang merupakan bentuk pegadaian di mana debitur menyerahkan hak milik atas suatu barang kepada kreditur sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Di dalam UU ini juga dibahas hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat serta penyelesaian sengketa terkait. Yang kedua, peraturan pemerintah. Selain undang-undang, praktek pegadaian juga diatur oleh sejumlah pemerintah yang lebih rinci. Maksudnya diatur oleh sejumlah peraturan pemerintah yang lebih rinci ya. Peraturan ini mencakup berbagai aspek pegadaian seperti persyaratan administrasi, prosedur, penilaian aset, dan tata cara pelaksanaan lelang barang jaminan. Yang ketiga, keputusan menteri. Yang keempat, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK sebagai lembaga pengawas dan regulator di sektor keuangan juga memiliki peran penting dalam mengatur praktek pegadaian.
Kebijakan dan panduan yang dikeluarkan oleh OJK bertujuan untuk memastikan bahwa praktek pegadaian berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang sehat dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Berikutnya yang kelima ya, asosiasi dan lembaga terkait. Selain regulasi pemerintah, praktek pegadaian juga dapat diatur oleh asosiasi dan lembaga terkait lainnya, seperti Asosiasi Pegadaian Indonesia, yaitu APPI. Asosiasi ini dapat mengeluarkan pedoman dan standar praktek yang lebih spesifik untuk anggotanya, serta memberikan bimbingan teknis terkait implementasi regulasi. Nah, peraturan-peraturan ini mengatur berbagai aspek praktik pegadaian termasuk persyaratan pemberian jaminan, penilaian aset, dan prosedur penyelesaian sengketa. Dengan adanya regulasi hukum yang jelas dan terperinci, praktek pegadaian di Indonesia dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, regulasi yang baik juga membantu dalam melindungi hak-hak konsumen dan menjaga stabilitas pasar keuangan secara keseluruhan. Diharapkan praktek pegadaian dapat memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat dan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Berikutnya saya akan bahas mengenai prosedur dan dokumen dalam transaksi pegadaian. Proses transaksi pegadaian melibatkan beberapa langkah yang penting yang harus diikuti untuk memastikan keberlangsungan dan keabsahan transaksi tersebut. Prosedur yang harus diikuti antara lain pertama nih, konsultasi dan penilaian. Langkah pertama adalah konsultasi dengan lembaga pegadaian terkait untuk memahami persyaratan dan mendapatkan penilaian atas aset yang akan dijaminkan. Yang kedua, pendaftaran dan persyaratan. Setelah penilaian selesai, debitur akan diminta untuk mengajukan permohonan pegadaian dan menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang ketiga, penandatanganan akta jaminan fidusia. Pada tahap ini, pihak debitur dan kreditur akan menandatangani akta jaminan fidusia yang berisi rincian mengenai aset yang dijaminkan dan persyaratan peminjaman. Yang keempat, pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. Akta jaminan fidusia kemudian didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia setempat untuk mendapatkan legalitas dan keabsahan hukum. Yang kelima, penyerahan dana atau aset. Setelah proses administrasi selesai, kreditur akan menyerahkan dana pinjaman atau aset yang dijanjikan kepada debitur. Dalam proses transaksi pegadaian terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh pihak debitur dan kreditur. Pada umumnya beberapa dokumen yang diperlukan adalah 1. Akta jaminan fidusia, yaitu dokumen yang berisi perjanjian antara debitur dan kreditur mengenai pemberian jaminan atau aset tertentu. Yang kedua, sertifikat tanah atau bukti kepemilikan aset. Dokumen yang menunjukkan bukti kepemilikan aset yang akan dijaminkan seperti sertifikat tanah atau surat-surat kepemilikan lainnya. Yang ketiga, dokumen identitas. Dokumen yang menunjukkan identitas debitur dan kreditur seperti kartu identitas atau paspor. Kemudian kita akan berikan suatu contoh kasus transaksi pegadaian ya. Misal nih, seorang individu ingin mendapatkan pinjaman dari sebuah lembaga pegadaian dengan menjaminkan rumahnya sebagai jaminan. Dia akan mengajukan permohonan pinjaman dan menyediakan sertifikat tanah, akta jaminan fidusia, dan dokumen identitas. Setelah penilaian dan persetujuan dilakukan, akta jaminan fidusia akan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Setelah proses administrasi selesai, individu tersebut akan menerima dana pinjaman dari lembaga pegadaian. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab pihak-pihak dalam pegadaian? Nah, dalam transaksi pegadaian terdapat beberapa pihak yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Berikut adalah penjelasan singkat tentang tanggung jawab mereka. Pertama, pemberi gadai. Pemberi gadai atau kreditur memiliki tanggung jawab untuk memberikan pinjaman kepada debitur berdasarkan jaminan yang diberikan. Mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan penilaian yang akurat terhadap aset yang dijaminkan. Kedua, penerima gadai. Penerima gadai atau debitur memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan atas aset tertentu sebagai bagian dari transaksi pegadaian. Mereka juga bertanggung jawab untuk membayar pinjaman sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Yang ketiga, pengadilan. Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam transaksi pegadaian, seperti default pembayaran atau klaim atas aset yang dijaminkan.
Sementara itu dalam konteks pegadaian, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Sebagai contoh, pertama, hak pemberi gadai. Hak pemberi gadai termasuk hak untuk menerima pembayaran pinjaman sesuai dengan kesepakatan, hak untuk mengambil tindakan hukum jika terjadi wan prestasi, dan hak untuk menyita dan menjual aset jaminan jika diperlukan. Yang kedua, hak penerima gadai. Hak penerima gadai termasuk hak untuk menerima pinjaman sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas aset jaminan, dan hak untuk mendapatkan kompensasi jika terjadi kerugian karena tindakan pemberi gadai yang melanggar perjanjian. Yang ketiga, kewajiban pemberi gadai. Kewajiban pemberi gadai termasuk kewajiban untuk memberikan pinjaman sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi debitur, dan kewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada debitur tentang hak dan kewajiban mereka. Yang keempat, kewajiban penerima gadai. Kewajiban penerima gadai termasuk kewajiban untuk membayar pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan, kewajiban untuk menjaga aset jaminan dalam kondisi yang baik, dan kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat kepada pemberi gadai. Pada prakteknya, pegadaian dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan industri ini. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah: 1. Penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa antara pemberi gadai dan penerima gadai seringkali menjadi tantangan yang kompleks dan memakan waktu. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap industri pegadaian. Yang kedua, peningkatan perlindungan konsumen. Permintaan akan perlindungan konsumen yang lebih baik semakin meningkat, mengingat pentingnya menjaga hak-hak konsumen dalam transaksi pegadaian. Hal ini memerlukan peningkatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat. Meskipun dihadapkan pada tantangan, industri pegadaian juga mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa perkembangan terbaru dalam praktek pegadaian adalah: yang pertama, penggunaan teknologi. Industri pegadaian semakin mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Penggunaan platform digital, aplikasi mobile, dan sistem otomatisasi telah mempercepat proses transaksi dan memudahkan akses bagi konsumen. Yang kedua, inovasi produk. Perkembangan produk pegadaian juga mengalami inovasi seperti penawaran layanan gadai online, skema pembayaran yang fleksibel, dan program loyalitas bagi nasabah yang setia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik produk pegadaian dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dari pembahasan tentang tersebut di atas, maka kita telah melihat berbagai aspek yang relevan dengan praktek ini, termasuk tantangan, perkembangan terbaru, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Beberapa poin yang penting yang dapat kita simpulkan diantaranya adalah: pertama, tantangan signifikan. Industri pegadaian dihadapkan pada tantangan kompleks seperti penyelesaian sengketa dan peningkatan perlindungan konsumen. Tantangan ini memerlukan solusi yang efektif untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan industri ini. Yang kedua, perkembangan positif. Meskipun demikian, terdapat juga perkembangan positif dalam praktek pegadaian seperti penggunaan teknologi dan inovasi produk. Perkembangan ini mencerminkan respon industri terhadap perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Yang ketiga, pentingnya pemahaman hukum. Dalam konteks ini, pemahaman yang baik tentang hukum pegadaian menjadi sangat penting. Ini tidak hanya mencakup pemahaman atas regulasi dan prosedur yang berlaku, tetapi juga tanggung jawab etis dan moral bagi pihak-pihak yang terlibat. Yang perlu ditegaskan lagi adalah bahwa dalam semua proses transaksi pegadaian, perlindungan kepentingan pihak yang terlibat harus menjadi prioritas utama, baik itu pemberi gadai, penerima gadai, maupun pengadilan. Mereka semua memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, memahami hukum pegadaian bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan kunci untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan industri ini. Dengan demikian, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam praktek pegadaian untuk mengedepankan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan prinsip-prinsip etika di dalam setiap langkah transaksi. Hanya dengan demikian, maka praktek pegadaian dapat berjalan dengan lancar sambil tetap memperhatikan kepentingan dan hak-hak semua pihak yang terlibat. Kiranya demikian vlog dari saya. Sebagai penutup, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pemahaman dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat sore.